7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sepeda teater persembahkan Bojong Kokosan Monumen Stage. Selamat datang di Museum Palagan Bojong Kokosan. Dimohon untuk tertib dan tidak berisik, apalagi menyentuh benda-benda bersejarah yang ada di dalam ruangan museum. Terima kasih. Kita masuk ke museum yuk. Hari ini cerah sekali, waktunya kita pergi berangkat ke museum untuk belajar sejarah. Juga di Museum Dawegan. Salah dong. Yang benar itu Museum Palagan Bojong Kokosan. Oh, Museum Palagan Bojong Kokosan. Teman-teman, kok sepi banget ya? Iya benar, suasananya kok angker-angker gimana gitu. Aduh, Lita, kamu dari mana aja? Bikin kaget. Maaf teman-teman, barusan aku nyusruk dulu di sana. Kalian tahu gak? Katanya di bawah tempat ini dulunya banyak mayat yang gugur dalam peristiwa perang Bojong Kokosan. Makanya di sini dibuatkan monumen Palagan Perjuangan untuk mengenang para arwah pahlawan yang gugur di medan perang. Yang bener, Lis. Kalau gitu, di mana patungnya? Kok gak kelihatan sih? Apakah boleh kita menyentuhnya? Hentikan! Jangan sentuh apapun. Jangan bermain-main di sini, karena ini semua benda bersejarah yang harus kita jaga dan lindungi bersama. Halo anak-anak, murid ibu yang paling ibu sayangi. Kita ini sedang ada di Museum Palagan Bojong Kokosan. Ingat, tujuan kita ke sini untuk apa anak-anak?
Maka dari itu, jangan menyentuh benda yang ada di sini. Kalau kalian menyentuhnya, mereka akan apa, anak-anak? Mereka akan bergerak dan hidup kembali, Bu. Bagus, Lita. Kamu paham maksud ibu. Baiklah, mari ikut ibu berkeliling di museum ini. Iya, Bu. Ayo, ayo, ayo. Masa sih? Kata Lita, kalau patungnya dipegang, mereka akan hidup kembali. Aneh banget. Coba aku pegang. Patung apaan ini? Masa posenya gini? Apalagi yang ini. Hei Mas, lagi ngapain Mas? Aneh banget. Udah. Ada apa? Lapor Kapten. Tentara sekutu dan rombongannya sudah terlihat di Cigombong. Diperkirakan mereka akan melintas ke sini menuju Bandung. Apakah kamu tahu berapa banyak pasukan sekutu dalam konvoinya? Menurut informasi yang saya terima, mereka terdiri dari tentara Inggris, Gurkha, dan sekutu lainnya. Diikuti juga oleh beberapa mobil perang seperti Panzer, tank baja, dan truk yang membawa pasukan. Baiklah, beritahu rekan-rekan kita untuk bersiap. Kita hadang mereka di sini. Merdeka! Merdeka! Semua bersiap. Ada apa ini? Mereka semua terlihat nyata bagiku. Aku rasa ini semua hanyalah mimpi. Permisi, Pak. Ibu. Halo, Bu. Permisi. Ibu, mau pergi kemana lagi? Enggak sayang, ibu hanya pergi bertugas sebentar. Ibu gak akan lama. Bohong, katanya ibu gak akan pergi lagi. Dengar nak, ibu hanya membantu rekan-rekan yang akan berjuang di medan perang nanti nak. Sudah tugas ibu membantu mereka yang terluka dan menjaga agar mereka selamat sampai pulang ke keluarganya masing-masing. Aku takut ibu gak kembali dan gak pulang ke rumah lagi. Jangan takut. Masih ingat kata ibu? Ketakutan tidak akan menghentikan kematian, tetapi akan menghentikan kehidupan. Kenapa kamu menangis, Pak? Maaf, Bapak belum bisa menjaga kalian berdua. Jangan begitu. Negara membutuhkanmu. Kita harus mengusir para sekutu itu dari tanah kita agar kelak anak kita nanti merdeka seutuhnya dan terbebas dari bangsa penjajah. Tapi Bu, bisa saja aku pulang hanya nama.
dan anak kita. Pak, anak kita dan aku sudah ikhlas jika kita harus hidup tanpa kamu, Pak. Insya Allah, anak kita akan bangga punya bapak pahlawan seperti kamu. Assalamualaikum, nak. Bapak pamit ya. Jaga ibu buat bapak ya, nak. Janganlah bersedih, ini bukan perpisahan, ini adalah perjuangan. Mungkin berat hati ini meninggalkanmu, sedih sekali hati ini harus melepasmu. Namun nanti pada suatu waktu Kita pasti kembali bertemu. Tenang, tenang. Aku janji, bapak akan pulang dengan selamat. Sepertinya aku masuk ke dalam ruang waktu yang membawaku ke masa penjajahan dulu. Coba lihat ibu ini. Dia berusaha tegar dan sabar melepas kepergian suaminya yang akan pergi ke medan perang. Padahal kondisinya ia sedang hamil. Ibu yang tadi di sana? Iya, dia rela meninggalkan anaknya demi membantu rekan-rekannya yang turut pergi ke medan perang untuk membela negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Oh iya, aku mengerti. Sepertinya ini satu hari sebelum terjadinya peristiwa Bojong Kokosan. Wahai rakyat seperjuangan, rakyat Bojong Kokosan, dengar baik-baik. Besok tentara sekutu bersama konvoinya akan melintas jalur Sukabumi Cianjur untuk menuju Bandung. Maka dari itu, kita akan serang mereka dengan melalui area tebing, persis belokan Bojong Kokosan. Kita akan menyerang dengan cara hit and run, sesuai arahan Letkol Edi Sukardi, guna untuk menghemat tenaga dan memperlemah konvoi sampai di Gekbrong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saya, kalian, dan keluarga kalian yang menunggu di rumah. Tidak ada jaminan besok kita selamat di medan perang. Akan tetapi, perjuangan kita semua di sini akan menjadi warisan dan kebanggaan anak cucu kita kelak. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Kita siapkan benteng dan parit di masing-masing tebing. Laksanakan. Besok tentara sekutu akan datang. Bersiaplah kita semua untuk menghadang. Meskipun mereka datang dengan banyak pasukan, kita rakyat Indonesia tidak
kita hadang konvoi mereka. Keesokan harinya, tepat pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 1945, rombongan konvoi tentara sekutu tiba di Bojong Kokosan, ditandai dengan derap langkah kaki banyaknya pasukan dan gemuruh mesin kendaraan, tank, juga panser. Hal itu sama sekali tidak membuat gentar para pejuang Indonesia. Dengan sigap dan penuh hati-hati, mereka siap menyerang pasukan konvoi. Semuanya bersiap. Hey, you, kenapa berhenti di sini? Sorry Kapten, sepertinya ada yang tidak beres. Gawat, dilihat dari jumlah pasukan mereka. Sepertinya dari kita akan banyak korban yang gugur. Aku harus bagaimana ini? Kalau diam saja, aku bisa mati. Mereka berjuang mati-matian, bahkan harus mati sekalipun. Badan mereka hancur oleh gempuran timah panas. Darah mereka mengalir bercucuran dan menggunung di atas tanah. Ini bukan soal perang atau perlawanan, tapi soal perjuangan dan harapan yang tak pernah padam. Waktu kunjungan museum telah selesai. Mohon dicek barang bawaannya masing-masing sebelum keluar area museum. Nah, jadi begitu anak-anak peristiwa Bojong Kokosan yang disebut perang konvoi. Banyak para pejuang dan warga sipil yang gugur dan terluka akibat peristiwa tersebut. Sebelum kita pulang, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Baik Nazma, kenapa? Bu, sekarang aku ngerti kenapa kita harus belajar sejarah. Karena kita jadi tahu apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan untuk membela negara ini. Mungkin tanpa mereka kita tidak akan ada di sini. Dan karena mereka juga, kita bisa menikmati kebebasan bernegara. Seperti di tulisan monumen itu. Bagi pejuang,
tak ada suatu kepuasan kecuali hasil perjuangannya diteruskan oleh generasi selanjutnya. Jadi, tugas kita sekarang adalah berjuang dan terus berjuang demi negara tercinta ini, Indonesia.